Halo guys, selamat datang di channel Perata Ananta Hendrawan. Kali ini aku dalam perjalanan menyewa tenda. Dan hari ini juga kita akan trip ke jalur utara. Jadi kita akan ke wisata-wisata yang paling terkenal di jalur utara, yaitu kota Bondowoso dan Situbondo. Tapi setelah itu kita akan langsung trip ke Lumajang. Jadi ke utara, terus lewat jalur utara ke kiri ke arah barat, kemudian ke arah selatan, yaitu ke Lumajang. Seperti itu. Dan video part pertama ini kita akan ke wisata daerah Bondowoso, yaitu wisata Kawah Wurung. Aku biasanya pernah melewati jalur itu, tapi tidak pernah mesti selalu kelewat ke arah Ijen. Jadi kali ini aku akan ke Kawah Wurung, tempat wisata yang selalu saya lewati di daerah Bondowoso. Kawah Wurung adalah sebuah kawah yang tidak jadi. Wurung artinya, wurung itu adalah bahasa Jawa yang artinya tidak jadi. Jadi kawah yang tidak jadi. Seharusnya bila digambar-gambar, bila tanaman di sana subur atau tidak lagi musim kemarau, itu warnanya hijau. Tapi bisa juga jadi kuning. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita lihat di sana dan apa pengalaman apa yang saya dapat di sana, kita tidak tahu. Dan untuk video part kedua, kita akan ke Situbondo. Tentunya wisata yang paling terkenal di Situbondo yaitu pantai. Tentunya pantai. Yang pantai-pantai banyak di sana terkenal, dan kita akan telusuri di sana. Dan tentunya di sana ada yang spesial di part 2. Jadi tonton sampai habis, dan tentunya ada 3 part, yaitu Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.
Oke, kita menuju ke tempat penyewaan tenda dulu. Karena di part kedua kita akan berkemah di pantai. A few moments later. Aku ketinggalan kunci tenda dan lampu tenda. Ketinggalan benar-benar. Untung saja dari tempat camping, dari tempat penyewaan camping untuk menyewa tenda. Dan tadi aku menyewa di Repri, namanya penyewaan Repri di Jember. Tadi aku lihat, aku nyewa 2 hari dan per harinya itu 30.000 kalau 2 hari. Kalau 1 hari itu 35.000. Aku nyewa 2 hari dikarenakan kalau 1 hari kan 24 jam dan nyewanya itu kan jam 9 dan harus dibalikin jam 9, dan itu sangat tidak mungkin untuk sampai ke Jember lagi jam segitu, sehingga aku menyewa 2 hari. Ini kayak backlight ya, panas sinar sepertinya. Dan aku juga isi ulang gas itu pokok total 40.000. Aku lupa berapa, nanti saya tunjukkan notanya. Dan aku sudah mengambil kursi tendanya sama lampu tenda. Ini lampu tendanya masih ada, lampu emergency. Ini paling terang udah, tidak ada no debat ini pasti paling terang. Cuma saya lupa ngecas. Semoga semalam kuat. Aduh, baru ingetnya sekarang. Ya, ada penutupan jalan di pertigaan. Jadi aku terpaksa naik sepeda motor, ojek dari penutupan jalan, dikarenakan di pertengahan jalan itu ada jalan yang rusak. Jadi aku naik ojek ini dengan harga sebesar 50.000, cuma bisa dilewati sepeda motor. Ya, ini jalan yang rusak, cukup bisa sepeda motor yang lewat. Oke guys, berhenti sebentar untuk ngisi bensin di salah satu pemukiman Kalianya. Ternyata masih ada satu pemukiman sebelum ke Kawah Wurung, yaitu desa Kalianya.
Oke guys, udah sampai di kawasan Kawah Wurung. Mari kita lihat. Oh, di sana untuk naik ke atas ke tempat Kawah Wurungnya. Dan di sini ada parkiran sepeda motor ya. Ada parkiran sepeda motor. Oh, di sini ada pengetahuan. Dan di sana ada yang jualan ya, kiosk shop. Ada toko satu. Dan oke, naik ke sana untuk ke tempat Kawah Wurung. Sekarang tumbuhannya ini ya, lagi kuning. Rumput-rumputnya lagi pada kuning semua suasananya. Dan rumput ilalang. Oh, namanya rumput ilalang. Oke guys, aku sekarang berada di menaranya Kawah Wurung. Wah, anginnya. Mungkin tidak tahu suaranya masuk apa enggak. Dan Kawah Wurungnya ada di sini. Aku tadi naik ojek dari ternyata ada perbaikan jalan. Jadi mobil tidak bisa lewat. Mobil pakai pinggir jalan dan naik ojek dari tempat pertigaan itu sekitar 50.000. Jadi dan aku juga tadi lihat jalannya. Aku sarankan kalian naik sepeda motor aja. Karena jalannya cukup menanjak, sangat curam. Jadi harus naik sepeda motor. Kalau ke Kawah Wurung jadi harus naik sepeda motor. Dan kalau mau ke Kawah Wurung lagi ke puncak itu kena biaya 50.000 lagi. Seperti itu. Di sini ada keterangan lagi. Di
dijelaskan ya, dengan lapisan batuan yang jenuh air, kontak tersebut akan menghasilkan uap dengan tekanan yang tinggi. Jadi tenaga uap itu sehingga di sebelah Kawawung itu terdapat pembangkit listrik dari uap di bawah Kawawung ini. Seperti itu. Dan itu di sana ada hewan-hewan lagi makan rumput di Kawawungnya. Nyata sayang ya, tulisan Kawawungnya gak begitu kelihatan karena ada tulisan nama besar putih Bondowoso. Jadi kalau di foto gini jelek karena ada tulisan yang ketiban. Tapi tidak tahu ya angle fotonya di mana, saya nggak ngerti. Ayo kita turun. Oke guys, ini aku perjalanan masuk ke dalam Kawawung karena waktuku masih banyak, jadi bisa kita masuk ke Kawawung. Dan ini kita melewati salah satu proyek listrik yang bertenaga uap dari dalam tanah Kawawung. Udah di dalam Kawawung. Ada sapi, ada kambing. Kalau di dalam masih hijau ya rumput-rumputnya. Oh itu ada yang punya ngasih minum kayaknya ya. Sapinya beda-beda ya, ada yang sapi putih. Sapi apa kerbau? Apa? Yang warna putih itu sapi apa kerbau ya? Sapi. Oh sapi ya. Kalau yang merah itu biasanya jenis limusin. Kalau ini yang lokal. Oh, lokalnya putih. Oke, udah kembali ke parkiran mobil dan ini dapat karcisnya 10.000. Oke guys, udah sampai di mobil lagi. Tadi itu naik ojek 50.000 dari karena ada perbaikan jalan, dan mungkin juga kalau lewat situ mungkin mobilku juga bakal gasuk, jadi lebih baik naik sepeda motor ke sana. Dan di sana tadi itu ke puncak yang ada menara, lalu juga bayar 50.000 lagi untuk masuk ke Kawawung. Dan di sana ada sapi dan hewan peliharaan punya warga di sana. Dan di sana masuk keliling Kawawung, ke Kawawung di situ. Dan menarik, benar-benar menarik. Cuma jalannya sayangnya Kabupaten Bondowoso masih belum ada dana mendanai jalan yang bagus. Jadi jalannya masih menurut saya sangat rusak. Dan kalau jalan dari Ijen ke Kawawung tadi ada 1-2 lubang besar, masih bisa dilewatin, tapi sepenuhnya mulus. Cuma ada beberapa mungkin ya karena alam, hujan dan lain-lain. Dan di belok-belokannya juga sama. Tadi belok-belokan kalau lurus ke Ijen, belok kanan ke Kawawung, itu sebelum belok-belok itu sedikit naik, itu juga jalannya rusak. Nanti saya tunjukkan di vlog selanjutnya. Sekian dari vlog part pertama.
Dan part kedua kita akan ke Pasir Putih, daerah Situbondo. Wisata-wisata ada apa aja di sana. Jadi tunggu next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Baratan Nantahen. Di sini juga ada subscribe, follow-nya. Bye-bye. Sekian dari saya. Cukup. Bye-bye.